Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah kreatif konten, di sini saya Al-Fauzi akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang keutamaan membaca dan memahami Al-Quran. Poin pertama atau yang A, pentingnya membaca Al-Quran. Nomor 1, perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Yang nomor 2, membaca Al-Quran dengan tartil, dalam arti pelan, jelas, dan sesuai tajwid. Itu adalah merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Yang nomor 3, pahala membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat dari Tirmizi. Keutamaan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran meskipun satu huruf memiliki pahala yang besar. Yang B, memahami isi Al-Quran. Poin-poin dari memahami isi Al-Quran, yang pertama adalah petunjuk kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Poin nomor 2, keberkahan dalam hidup. Memahami dan mengamalkan isi Al-Quran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat dari Bukhari. Yang C, manfaat membaca dan memahami Al-Quran. Nomor 1, mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Allah. Memahami maknanya membantu lebih mengenal kebesaran Allah. Yang nomor 2, menenangkan hati. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyebutkan, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang nomor 3, membaca Al-Quran memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Yang nomor 4, meningkatkan kualitas ibadah. Yang nomor 5, memahami Al-Quran membuat seseorang lebih banyak dalam beribadah karena ia mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut. Yang D, tips membaca dan memahami Al-Quran. Pertama, membaca dengan tartil dan memperhatikan tajwid. Nomor 2, menggunakan terjemahan untuk memahami makna ayat.
Nomor 3, membaca tafsir dari ulama terpercaya untuk pendalaman. Nomor 4, mengikuti halaqah atau majelis Al-Quran untuk meningkatkan pemahaman. Seperti sekarang ini, contohnya mengikuti majelis Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Nomor 5, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendapatkan pahala, memahami Al-Quran juga membantu seseorang menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.